Siku. Singkat. Coba ini deh Miss mau tanya, kalian tahu AI? Tahu. Apa sih itu AI? Coba Miss tanya. Hah? Asisten online. Terus apa lagi? Teknologi yang dikembangkan untuk membantu semua orang. Ya, itu boleh. Siapa lagi yang mau? Ya, itu benar ya. Terus ya, terus kalau untuk AI itu ada namanya berpikir komputasional. Untuk berpikir komputasional itu maksudnya apa sih? Berpikir secara komputer. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan berpikir komputasional? Ya, oke. Selanjutnya sebelum menjelaskan berpikir komputasional, kalian lihat dulu untuk tujuan pembelajaran kita ya untuk hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Jadi Miss minta kalian memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti berpikir komputasional itu bisa ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba selanjutnya, apa itu berpikir komputasional ya? Sudah dijelaskan tadi, sebagian besar sudah paham berpikir komputasional itu apa. Yang pertama itu pasti cara berpikir logis untuk memecahkan masalah dengan langkah yang jelas dan sistematis ya, itu namanya berpikir komputasional, atau secara singkatnya berpikir secara komputer. Oke, lanjut ya untuk pemahaman berpikir komputasional. Nah, di sini kenapa penting berpikir komputasional ya? Agar bisa membantu menyelesaikan masalah yang kompleks. Masalah yang kompleks itu maksudnya apa? Masalah yang itu ya ada yang cukup sulit, dan juga yang kedua bisa dipakai di teknologi, bisa di bisnis, apapun juga sains. Terus coba contohnya untuk berpikir komputasional itu seperti kita memakai Google ya untuk mencari informasi, atau juga kalian kalau misalnya memakai TikTok atau e-commerce. Oke, lanjut. Nah, di sini siapa yang pernah membuat rencana harian sebelum ujian? Ada nggak yang pernah punya rencana harian sebelum ujian? Siapa? Sering ya, kalian itu. Nah, itu contohnya berpikir komputasional ya, untuk membuat rencana. Selanjutnya, di sini tadi kita sudah memahami berpikir komputasional itu apa. Terus di sini juga ada langkah-langkahnya ya, langkah-langkah berpikir komputasional. Itu dilihat ada 4 macam. Yang pertama itu dekomposisi. Terus yang kedua apa? Yang ketiga? Analisis. Yang keempat? Oke ya, langkah-langkahnya. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dekomposisi. Dari dekomposisi ini seperti secara rincinya ya, itu memecah masalah. Misalnya kalian kalau di rumah itu ada membagi tugas ya, membersihkan rumah, ada yang bisa nyapu, terus juga ada yang mengepel, atau juga membuang sampah. Itu namanya dekomposisi. Terus yang kedua, di situ ada mengenali pola umum. Jadi pola umum kalian misalnya setiap pagi ya, kalian bangun, terus mandi, terus sarapan, terus langsung misalnya berangkat ke sekolah, itu namanya pengenalan pola umum kalian dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu ada namanya abstraksi. Jadi abstraksi itu maksudnya adalah fokus pada hal yang penting. Jadi contohnya kalian bisa lihat kalau untuk fokus pada hal yang penting itu maksudnya misalnya kalau merancang baju ya, merancang baju itu hanya fokus pada ukuran sama bentuknya, bukan warna awal kainnya ya. Itu contohnya
abstraksi. Terus yang selanjutnya yang terakhir algoritma. Kalau algoritma itu misalnya kalau kalian ingin membuat langkah-langkah membuat kue ya, resep membuat kue itu bagaimana awalnya. Misalnya kalau resep membuat kue itu langkah demi langkahnya itu dimulai dari, terus juga masuk ke bahan oven ya. Oke, lanjut. Selain itu tadi udah ini ya, tahu secara gambaran besar untuk macam dari berpikir komputasional. Terus yang pertama, kalau tadi kan pengenalan pola. Kalau pengenalan pola itu pemahamannya ya, pemahamannya itu mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Kalau misalnya dari makna berpikir komputasional ya. Lanjut lagi, kalau untuk bisa dilihat gambarnya pola jadwal harian. Tadi udah jelas, bangun tidur, terus habis itu mandi, sarapan, terus juga bisa berangkat sekolah. Contoh penerapannya. Terus selanjutnya bisa dilihat dekomposisi ya. Untuk dekomposisi maksudnya ini adalah proses pemecahan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil ya. Itu makna dekomposisi. Dan untuk selanjutnya dilihat gambarnya. Nah, kalau kalian untuk di kelas itu ada membagi tugas saat membersihkan kelas ya. Yang pertama ada yang menyapu, menghapus papan tulis, merapikan meja atau membuang sampah. Selanjutnya lagi, selain itu ada namanya abstraksi. Jadi kalau untuk abstraksi ini maksudnya adalah proses menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Jadi kalian fokus kepada hal yang penting ya, itu untuk khusus abstraksi. Nah, contohnya kalau misalnya di sini guru PJOK, dia fokusnya berarti ke pelajaran apa? Olahraga. Itu contohnya ya, kalau untuk yang abstraksi. Kalau misalnya guru matematika, fokusnya berarti apakah olahraga atau bahasa? Matematika ya, itu fokusnya. Contohnya ya. Selanjutnya algoritma. Nah, di algoritma ini adalah maknanya langkah-langkah terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita harus, kalau algoritma itu harus tersusun. Dari awalnya bagaimana, kalau misalnya kalian ingin membuat teh, bagaimana sih awalnya? Nah, dilihat dari gambarnya ya. Yang pertama, kalau untuk mau membuat teh harus ada cangkirnya dulu ya. Kedua, terus dia selanjutnya menuangkan itunya. Lalu juga air panas diaduk, terus ada bisa opsional, bisa mau nambahkan gula atau tidak, lalu kita bisa minum ya, contohnya. Lanjut, kita karena udah banyak penjelasan, coba kita kuis ya, memahami bagaimana tadi yang udah dijelaskan ya. Maknanya tadi ada berapa macam? 4 ya. Apa saja di sini? Abstraksi, pengenalan pola, dan apa? dekomposisi. Ya, dekomposisi. Oke, kita tulis ya. Bersama-sama kita menjawabnya. Nah, di sini. Yang mana sih Ali membeli pizza berukuran besar. Kemudian ada teman Ali yang bermain ke rumah berjumlah 9. Kemudian pizza tersebut akan dibagi untuk hidangan kepada teman Ali. Dan termasuk Ali sendiri. Bagaimana cara membagi pizza tersebut? Yang mana pilihannya? Apakah membiarkan tamu menggigit pizza tersebut secara bergantian? Membagi pizza menjadi 10 sama besar? Membagi pizza menjadi 9 dan sisanya untuk Ali? Membiarkan para tamu mengambil sendiri-sendiri pizza yang dihidangkan? Membagi pizza menjadi 9 dan sisanya untuk Ali. Yakin? Yakin. Ya. 1, 2, 3. Tadi yang itu Harusnya membagi pizza untuk menjadi 10 ya. Coba yang kedua. Ini ada perhitungan seperti matematika ya. Fuad diminta oleh ayahnya untuk mengisi air hingga penuh di 3 buah ember. Di rumah Fuad hanya ada 2 pancuran air yang bisa digunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Untuk mengisi penuh 1 ember dengan air perlu waktu 1 jam. Pengisian air di setiap ember bisa dibagi menjadi beberapa tahap. Berapa lama waktu tersingkat yang diperlukan untuk Fuad untuk mengisi
mengisi penuh 3 ember tadi dengan air? Ayo. 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Siapa coba tunjuk tangan 2 jam 30 menit? Yang lainnya kalau 1 jam 30 menit? Tidak ada ya, berarti 2 jam 30 menit. Hah? Salah? Yang Nah, benar itu adalah maksud 1 jam tadi, 30 Bu. menit. Oh iya. Coba Adi dan Ida membuat kerajinan tangan dari batang kayu kecil. Adi mempunyai 20 batang kayu dengan panjang masing-masing 10 cm. Sementara itu, Ida memerlukan batang kayu tambahan berukuran 4 cm dan 3 cm yang masing-masing sebanyak 7 buah. Adi lantas ingin memberikan kayu miliknya kepada Ida. Berapa minimal jumlah batang kayu yang diberikan oleh Adi kepada Ida? 5. Ada lagi yang lain? 7. 7. Ayo, dengan matematika 7. 7. Oke, kunci ya jawabannya. Salah. 6. Aduh. Lanjut, matematika lagi. Oke, Eko sedang menghias kue ulang tahun. Ia ingin membuat kue berbeda-beda dengan menaruh lilin ulang tahun di setiap kue. Eko punya 2 macam lilin, yakni merah dan kuning. Setiap kue harus dihias minimal dengan 1 lilin. Adapun urutan warna lilin sangat penting, misalnya lilin merah, kuning akan berbeda dengan kuning merah, meski keduanya terdiri dari 1 lilin merah dan 1 lilin kuning. Jadi Eko ingin memakai sedikit mungkin lilin, maka itu ia memulai dengan 1 lilin, lalu 2 lilin dan seterusnya. Apabila Eko harus menghias 12 kue ulang tahun, berapa minimal jumlah lilin yang ia butuhkan? Isilah jawaban dengan bilangan bulat. 24. Semuanya 24? Ya. Ya, benar ya. Oke, lanjut. Sini coba lihat, Fadli membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik di gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Selama 4 warna manik-manik itu masih tersedia, Fadli tidak akan mengubah urutan warnanya. Setelah memasukkan manik-manik biru, Fadli akan kembali memasukkan manik-manik berwarna merah. Jika salah satu warna manik-manik habis, Fadli akan berlanjut membuat gelang dengan manik-manik tersisa, dan manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Berarti itu apa? Berapa jumlahnya yang tepat? 15. 16. 14. Coba Miss tanya yang 14 jawabannya, coba tunjuk tangan. Ada 3 orang. Yang 15 banyak. 17. 16. Berarti yang paling banyak 15 ya. Nah, oke ya. Lihat skornya. Sesuai.
13 apa? Huruf apa? Habis. Hurufnya aja. Ya, 11 apa? Ini sama juga kayak iya, sama-sama. Sudah Miss, kita masuk kerja kami. Oke, yang pertama ini menurutmu langkah-langkah apa sih namanya dari 4 metode yang kita pelajari tadi? Langkah-langkahnya algoritma. Ya, algoritma ya secara bertahap. Coba lihat, tunjukkan hasil kerjamu teman-temanmu bagaimana? Ini Ya, di sini sudah diberikan contoh yaitu plus bintang zeta. Kami tadi sempat salah memilih karena harga terbalik. Nah di sini ada plus bintang zeta, plus bintang zeta, plus bintang zeta, dan kembali lagi plus bintang zeta. itu sesuai langkah-langkah algoritma ya. Oke, selanjutnya coba lagi di belakangnya apakah langkah-langkahnya juga sama dengan algoritma ya? Di sini juga telah diberikan contoh yaitu dari 1, 2, 3, dan 4. Di sini kami juga mengikuti sesuai dengan apa yang diberikan contoh. Oke, selanjutnya di situ ada lagi LKPD-nya. Itu tentang apa? Itu pembentukan. Pemecahan kode tata kecil. Ya, itu menurutmu dari ini termasuk langkah-langkah yang apa? Abstrak ya? Ya, abstrak. Itu dimintanya di LKPD dari apa ya? Mencari angka yang sesuai dengan huruf. Sesuai hurufnya. Yang pertama jawabannya apa sih? Betul, artinya tinggi. Ya, terus yang kedua ketemu apa? Tipe. Tipe ya. Yang ketiga, Are you asleep yet? are you asleep yet? Terus yang selanjutnya yang keempat, You said zebra. ya. Lagi lanjut. Lanjut. Ada juga yang sama. Di sini ada on a map, wrong, the return in the dictionary, dan your fingers. Oke, itu ya yang hasil dari kelompok pertama. Coba tepuk tangan.
untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa saja yang kamu pelajari hari ini? Apa saja yang kamu pelajari hari ini tadi? Belajar komputasional. Ya, belajar komputasional. Terus apa lagi selain belajar komputasional? Algoritma, pola, Iya. abstraksi, Dekomposisi. Dekomposisi itu termasuk 4 apa sih? 4 langkah? Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Terus bagaimana kamu menggunakan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Coba misalnya dekomposisi apa sih tadi contohnya untuk kehidupan sehari-hari? Dekomposisi apa? Iya, membagi pekerjaan. Terus kalau algoritma? Menyusun permasalahan secara berurutan. Ya, langkah-langkahnya ya dari awal sampai akhir. Contohnya tadi apa? Membuat Perencanaan. kayak ya, misalnya membuatnya ya. Terus lagi kalau abstrak Abstraksi itu yang secara fokusnya ya kalian pikirkan itu apa? Untuk abstraksi tadi sebagai apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? memfokuskan hal yang penting. Yang memfokuskan hal yang penting, misalnya tadi guru PJ-OPA yang dia fokuskan apa? Pelajaran Pelajaran PJ-OPA. Terakhir satu lagi apa? Tadi udah dekomposisi, algoritma, pengenalan pola itu apa maksudnya? Seperti kehidupan dan hari. Ya, pola kehidupan kita dalam sehari-hari. Misalnya kalian tadi bangun pagi, sarapan, mandi, sarapan, dan segala berangkat ke sekolah. Itu ya. Oke. Itu refleksi pembelajaran kita hari. Coba sampai saat ini udah paham ya semuanya yang sudah sampai sekian ini untuk berpikir komputasional. Pertemuan selanjutnya misalnya agar kalian bisa nanti memahami ya awal-awal untuk berpikir komputasional. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Miss minta perwakilan untuk menutup doa untuk kita pulang hari ini. Miss minta Naomi untuk memimpin doa. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami. Sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa ya. Semoga kalian bisa untuk metode pembelajaran bagaimana cara berpikir komputasional.